Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kita kali ini saya akan melakukan proses pencangkokan pada batang besar pohon salam. Bagaimana cara melakukannya dan bagaimana hasilnya? Mari kita saksikan bersama. Karena pohon salam ini cukup rimbun, maka sebelumnya saya sudah melakukan pemangkasan pada beberapa batang dan cabang serta daun dari pohon salam ini. Tahap pertama, pilih dan tentukan batang yang akan kita cangkok. Kemudian lakukan pengirisan pada batang sekitar 10 cm. Setelah itu, lakukan pengupasan kulitnya. Lakukan pengupasan kulit di sekeliling batang pohon yang sudah kita tentukan tadi. Setelah tahap pengupasan kulit selesai, maka selanjutnya kita melakukan pengerikan pada kambiumnya. Jangan lupa proses pengerikan ini harus benar-benar sampai kering, sehingga nutrisi yang dari akar itu tidak naik ke bagian batang atas. Nah, disinilah yang menentukan tumbuh atau tidaknya akar di kemudian hari nanti. Bila kambium pada batang masih tersisa, maka bisa dipastikan bahwa akar tidak akan tumbuh. Nah, setelah selesai proses pengerikan, maka biarkan batang yang sudah dikerik tadi selama 2 hari. Ini untuk memastikan bahwa batang tersebut bisa benar-benar kering. Setelah 2 hari, kita siapkan bahan-bahan mulai dari kokopit, plastik, tali rapia, dan lakban, serta alat penunjang lainnya. Siapkan kokopit, kemudian basahi dengan air. Namun setelah itu lakukan pemerasan. Kokopit cukup lembab saja. Jangan sampai kokopit menjadi basah kuyup, karena ini bisa mengakibatkan proses pembusukan pada batang yang sedang kita cangkok. Setelah semua bahan siap, baru kita melakukan pemasangan dan pencangkokan. Pertama-tama kita pasang plastik sebagai wadah untuk media kokopit. Caranya, lingkarkan saja, kemudian untuk menyambungkannya kita tusuk dulu dengan lidi, kemudian kita rapatkan menggunakan lakban. Bagian bawah plastik kita ikat erat dengan menggunakan tali rapia. Posisinya di atas bagian kulit yang kita iris tadi, tidak perlu di bagian bawahnya, karena yang menumbuhkan akar itu bagian irisan yang paling atas. Tahap selanjutnya kita melakukan penggosokan bagian batang yang sudah diiris tadi dengan menggunakan bawang merah. Hal ini dilakukan untuk membantu proses pertumbuhan akar, sekaligus untuk menghindari proses penjamuran pada bagian batang yang sudah kita iris tadi.
Setelah didiamkan beberapa menit, baru kita isi dengan media kokopit. Banyaknya kita sesuaikan saja dengan besarnya batang yang kita cangkok. Jangan lupa media kokopit tadi harus kita padatkan dengan cara ditekan-tekan. Ini untuk menghindari adanya udara di dalam yang akan menyebabkan terjadinya kebusukan. Setelah selesai, lakukan pengikatan dengan tali rapia. Usahakan pengikatan sekuat mungkin sehingga tidak ada celah untuk semut masuk ke dalam media kokopit. Pada bagian tengahnya kita lakukan pengikatan juga. Ini untuk membantu media kokopit tetap padat. Supaya lebih kuat dan memastikan tidak ada celah untuk semut masuk ke dalam media kokopit, kita bisa menambahkan lakban. Setelah selesai, kita lakukan perapihan pada bagian plastik yang tidak terpakai. Oh iya teman-teman, karena pencangkokan ini saya lakukan pada musim kemarau, maka saya tidak memberikan lubang-lubang pada plastik tempat media kokopit tadi. Ini dilakukan untuk menghindari media kokopit cepat kering. Untuk mengetahui hasilnya dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Apakah proses pencangkokan ini berhasil atau tidak? Teman-teman, ternyata di pertengahan jalan musim hujan mulai datang, sehingga saya melakukan dan memberikan lubang-lubang pada plastik bagian dari kokopit tadi. Ini dia teman-teman, setelah 2 bulan kita lihat batang-batang yang sebelumnya saya pangkas juga sudah banyak ditumbuhi daun-daun muda dari salam ini. Kemudian kita lihat juga bahwa di media cangkok kokopit sudah banyak tumbuh akar. Baik teman-teman, karena tadi akarnya sudah banyak tumbuh, maka sudah saatnya saya melakukan pemotongan pada batang yang dicangkok ini. Dan ini hasil pemotongan tadi. Kita lihat dari dekat bagaimana kondisi akarnya. Dan ternyata memang teman-teman ini sudah cukup ya. Sudah cukup untuk dipotong dan bisa
ditanam langsung di tanah karena akarnya sudah terlihat cukup banyak. Tahap selanjutnya, teman-teman, kita melakukan proses pemangkasan pada batang, ranting, dan daun dari beberapa yang tidak diperlukan. Hal ini selain untuk membantu keindahan bentuk dari pohon itu sendiri, juga membantu si pohon dalam proses pertumbuhan akar. Karena apabila tidak dipangkas, tidak dikurangi batang, ranting, dan daunnya, maka nutrisi yang seharusnya itu membantu proses pertumbuhan akar akan terdistribusi ke batang, daun, dan ranting tadi, sehingga proses pertumbuhan akar akan menjadi lambat. Saya kira cukup teman-teman untuk pemangkasan batang, ranting, dan daun. Nah, ini dia teman-teman hasil akhirnya. Sekiranya nanti dalam proses penanaman di tanah diperlukan untuk pemangkasan batang, ranting, dan daun, maka lakukan saja, tidak perlu ragu-ragu, karena ini akan sangat membantu pada proses pertumbuhan akar dari pohon itu sendiri. Baik teman-teman, kesimpulan dari semua proses ini adalah bahwa proses pencangkokan bisa dilakukan pada batang besar, tidak hanya dilakukan pada batang-batang yang kecil. Biasanya kita melakukan cangkok itu pada batang yang kecil, namun setelah saya coba dilakukan pada batang yang besar,
Ternyata hasilnya berhasil, bisa tumbuh akar banyak.